Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sharing tema tentang broadcasting di era media sosial. Apakah broadcasting di era media sosial berbeda dengan broadcasting di era media konvensional? Kita akan lihat nanti apa yang berbeda dan bagaimana seharusnya broadcasting di era hari ini beradaptasi dengan lingkungannya yang sudah mengalami perubahan besar-besaran. Baik, saya ingin memulai dengan quote yang sangat fenomenal. Nah, quote ini datang dari Stephen Elop yang tak lain adalah CEO Nokia. Nokia adalah salah satu raja pembuat ponsel sebelum ia tidak menyangka akan lumpuh dalam waktu yang sangat singkat. Dia mengatakan, "We didn't do anything wrong." Kami tidak melakukan kesalahan apa-apa. But somehow we lost. Tetapi bagaimana bisa kami kalah? Apa yang membuat Nokia lumpuh? Ya, karena pada waktu itu Nokia tidak segera mengambil keputusan untuk beradaptasi atau mengembangkan sistem Android. Sementara kompetitornya sudah berjibaku untuk mengembangkan sistem itu. Kenapa Nokia tidak beralih ke sistem Android kala itu? Karena dia merasa dia sudah merajai ponsel dunia. Semua orang pakai Nokia. Nah, akibat tidak melakukan perubahan itu, sehingga Nokia kemudian lumpuh atau tidak mampu bersaing dengan kompetitornya. Satu pelajaran yang paling penting dari kisah kejatuhan Nokia adalah jika kita tidak berubah seiring dengan perkembangan waktu, maka kita akan keluar dari arena lintasan kompetisi. Ya, saat ini Nokia memang lagi berusaha bangkit dengan beradaptasi pada perubahan dengan mengembangkan produk Nokia Android. Nah, ini pasti sudah tahu semua. Ilustrasi gambar ini adalah ilustrasi gambar Satria Baja Hitam yang sangat terkenal dengan slogannya berubah. Jadi shifting or stand still, berubah atau hanya diam di tempat menangisi perubahan. Kita mestinya memutuskan berubah dan beradaptasi. Jangan kita kekeh di dalam dengan zona nyaman, sementara keadaan di luar sudah mengalami gelombang perubahan besar-besaran. The Great Shifting atau perpindahan besar-besaran dari peradaban ke peradaban berikutnya. Ingat, sesungguhnya kita hanya punya 3 zona waktu, punya 3 masa, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa akan datang. Masa lampau itu adalah sejarah dan kenangan saja, yang tentu saja berbeda dengan masa kini yang sedang kita jalani, apalagi dengan masa yang akan datang. Oleh karena itu, seharusnya jangan kita terus-menerus mempertahankan kehebatan di masa lalu sehingga merasa tidak perlu untuk berubah. Ya, tidak merasa perlu untuk melakukan perubahan apapun. Nah,
Ini beberapa perubahan yang nyata dari berbagai teknologi komunikasi. Misalnya, dulu orang menggunakan mesin tik, kemudian berubah meningkat menjadi menggunakan komputer, namun masih menggunakan sistem DOS. Jadi sistemnya melalui disket yang dimasukkan, kemudian diganti lagi dengan sistem lain untuk melakukan pengetikan. Kemudian dari sistem DOS itu meningkat menjadi komputer yang menggunakan operation system yang lebih bagus, kemudian meningkat lagi menjadi laptop atau notebook yang sudah menggunakan layar sentuh. Nah, ini adalah perubahan yang terjadi dari teknologi radio. Jadi, radio sejak ditemukan pertama kali terus mengalami perubahan untuk meningkatkan performance-nya. Kemudian, ini adalah perubahan teknologi televisi. Mulai tahun 1930 bagaimana bentuknya televisi, kemudian terus berubah dari masa ke masa. Kemudian hari ini kita bisa melihat televisi dengan layar datar yang sangat tipis, layar sentuh, dan berbagai smart TV lainnya. Nah, itu merupakan bukti-bukti perubahan dari sisi teknologi. Pertanyaannya kemudian, apakah hanya teknologi yang berubah? Apakah hanya hardware yang perlu kita ubah dan tidak perlu kita mengubah software dan brainware kita? Ada dua hal yang harus diadaptasi di dalam perubahan. Yang pertama adalah adaptasi teknologi, yang kedua adalah adaptasi halayak. Jadi broadcasting seharusnya selalu mengikuti atau menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku halayak. Nah, adaptasi teknologi ditambah dengan selera halayak akan menghasilkan konvergensi. Apa saja yang perlu diadaptasi dari perkembangan teknologi? Misalnya digitalisasi. Yang kedua, perkembangan teknologi internet. Halayak sendiri kita saksikan hari ini banyak bermigrasi dari dunia nyata ke dunia maya. Mereka lebih senang berinteraksi di dunia maya ketimbang berinteraksi secara fisik. Kadang kita duduk bersampingan, berdekatan, tetapi semua sibuk dengan berselancar di dunia maya. Perubahan lainnya yang perlu diadaptasi dari halayak ialah sekarang ini halayak bukan lagi sekedar konsumen yang pasif, tetapi juga telah menjadi produsen, artinya aktif di dalam berkomunikasi. Jadi dia bisa menciptakan pesan sendiri, mereproduksi, mengamplifikasi, atau membagikan pesan kepada siapapun. Itu adalah perubahan-perubahan yang semestinya diadaptasi oleh dunia broadcasting, sehingga nantinya akan melahirkan konvergensi. Lihatlah fakta hari ini. Semua terjadi konvergensi. Berbagai jenis media menyatu dalam satu platform. Platform telah meletakkan kekuatan media di tangan orang-orang, bukan lagi hanya pada lembaga formal.
Jadi sudah berpindah ke tangan individu-individu dari lembaga. Kemudian tadi mengubah konsumen konten menjadi produsen konten, dan itu terus berkembang melalui bookmark, crowdsourcing, berbagi video, widget sosial, dan sejenisnya. Rapor Murdoch dari News Corp mengatakan bahwa generasi baru memiliki ekspektasi yang berbeda tentang jenis konten yang akan mereka dapatkan, termasuk kapan dan bagaimana mereka akan mendapatkan konten itu, dari mana. Jadi mereka ingin sepenuhnya mengontrol media. Ini sangat penting di-highlight untuk bagaimana broadcasting beradaptasi di tengah era media sosial. Dengan konvergensi broadband, penyiaran, dan teknologi informasi, berbagai jaringan sekarang mendukung semua bentuk komunikasi dan media, seperti suara, video, komputansi, dan permainan. Akibatnya memang kendali media komunikasi bergeser dari domain perusahaan media dan komunikasi menuju platform komunikasi internet yang lebih terbuka. Jadi sekarang ini semua orang, semua user media sosial, dia tidak hanya sebagai konsumen, tetapi dia juga produsen, dan dia sekaligus adalah distributor informasi itu sendiri. Jadi semua orang saling terhubung, saling menggantikan, dan semua jadi media. Nah, ada beberapa kata kunci media baru. Yang pertama adalah digitality. Artinya, semua proses media digital itu diubah atau disimpan ke dalam bilangan, sehingga keluarannya dalam bentuk sumber online atau digital disk atau memory drives yang akan diubah dan diterima dalam layar monitor. Yang kedua adalah interactivity. Artinya adanya kesempatan di mana teks dalam media baru mampu memberikan users untuk write back into the text, menulis kembali dalam bentuk teks sebagai bentuk interaksi. Dan yang ketiga adalah hypertextuality. Artinya tautan berbentuk teks yang menyediakan jaringan untuk dapat terhubung dengan teks lain. Kata kunci yang keempat adalah dispersal. Ini lebih kepada proses produksi dan distribusi media menjadi decentralized dan mengandalkan keaktifan individu. Jadi bukan lagi centralized atau sentralisasi hanya kepada perusahaan media dan komunikasi. Dan yang kelima adalah virtuality. Artinya adanya kehadiran dalam platform online yang memudahkan untuk berhadapan langsung pada objek yang kita hubungi secara virtual. Jadi membuat setiap pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Sekarang, bagaimana seharusnya broadcasting menyikapi perubahan ini? Apakah tetap standstill atau shifting? Tetap berdiam atau bergeser? Harus kita ingat bahwa saat ini internet telah menjadi platform penyiaran yang dominan di peradaban kita. Setiap hari makin banyak orang terhubung dengan internet dengan berbagai device mereka masing-masing. Penggunaan video dan layanan data lainnya juga bertumbuh seiring dengan melonjaknya lalu lintas data di internet. Keberhasilan situs-situs seperti YouTube, Facebook, dan Twitter, Instagram,
dalam menyoroti aspek sosial video yang berfungsi sebagai pusat interaksi sosial dan sebagai sarana ekspresi. Saya kira inilah sektor broadcasting harus mengambil langkah berani untuk menjadi bagian integral dari landscape komunikasi yang sudah berubah. Broadcasting harus beradaptasi dengan cepat untuk bertahan hidup. Kata orang, perjalanan ini bukannya tanpa risiko, tetapi pilihan untuk tidak melakukan apapun adalah kemewahan yang terjangkau oleh beberapa orang. Apa yang baru dari media baru itu sendiri? Jadi, perkembangan media baru sesungguhnya merujuk kepada 3 perubahan mendasar. Yang pertama adalah perubahan proses produksi, kedua perubahan distribusi, dan yang ketiga adalah perubahan dalam hal penggunaan atau konsumsi media. Nah, ini adalah gambaran umum tentang broadcasting media lama atau media konvensional. Kalau kita turunkan dari 3 aspek yang berubah tadi, yaitu produksi, distribusi, dan penggunaan, maka broadcasting lama itu produksinya bersifat melembaga, formalistik. Kemudian distribusinya satu arah, menggunakan terestrial, kabel, dan satelit. Kemudian bersifat analog, ya. Kemudian satu ke banyak, one to many. Kemudian penggunanya, ya, user itu benar-benar hanya sebagai konsumen, dan oleh karena itu dia pasif. Kita tetap menggunakan 3 aspek yang baru dari media baru tadi, itu adalah proses produksi, distribusi, dan penggunaan. Nah, bagaimana broadcasting di era media baru? Dari aspek produksi, maka produksinya itu berubah menjadi individualistik dari melembaga pada media lama. Kemudian sekarang ini menjadi tidak formal, yang sebelumnya formal. Dari sisi distribusi, sekarang ini multi arah, bukan lagi satu arah. Kemudian media yang digunakan bukan hanya terestrial atau gelombang elektromagnetik, kemudian kabel dan satelit, tetapi juga bisa menggunakan internet dan menuju atau sudah digital yang sebelumnya analog. Kemudian bukan lagi satu ke banyak, tapi banyak ke banyak. Setiap individu bisa menjadi produsen untuk mengamplifikasi pesannya sehingga terjadi pesan dari banyak, produksi dari banyak ke banyak. Dari sisi penggunaan, ya tidak lagi hanya sebagai konsumen, tetapi juga pengguna media sosial sekaligus adalah produsen. Oleh karena itu, dia tentunya sangat aktif. Dengan demikian, di era media sosial ini sudah seharusnya broadcasting, yaitu radio dan televisi tradisional, itu beradaptasi dengan media sosial. Jadi broadcasting sekarang adalah perpaduan antara radio dan televisi dengan media sosial. Nah, kalau kita berbicara radio, tentu pendengar radio itu hanya punya 2 pilihan, mendengar atau mematikan radionya. Ketika pendengar tidak senang dengan apa yang didengarkan, maka dia tentu akan mematikan radionya atau akan berpindah ke channel yang lain.
Oleh karena itu, bagaimana supaya radio tetap on dan tidak off? Maka perpaduan antara radio dengan media sosial akan melahirkan namanya sosial radio atau radio sosial. Jadi, sosial radio adalah perpaduan antara radio dan media sosial. Nah, sosial radio akan menjadikan radio konvensional lebih hebat dengan menawarkan kepada pendengar lebih banyak pilihan dan kendali secara online. Kemudian berkaitan dengan TV juga harus merupakan perpaduan antara aktivitas televisi dan media sosial. Jadi, media sosial itu kan mengacu pada sekumpulan saluran komunikasi online di mana individu, perusahaan, dan organisasi membuat dan berbagi konten. Nah, saluran komunikasi online itu diantaranya blog, forum, dan jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube, serta Twitter. Nah, penonton sosial TV dapat berbagi pengalaman televisi mereka dengan teman-teman di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan situs web media sosial lainnya. Dan berkaitan dengan sosial TV, kita mengenal banyak terminologi lainnya, misalnya streaming, live streaming, kemudian IPTV, dan internet TV. Apa perbedaannya? Ya, kalau streaming itu adalah suara atau video yang bisa diputar dan dinikmati melalui jaringan internet secara terus-menerus tanpa harus mengunduh video atau suaranya terlebih dahulu. Sedangkan live streaming adalah acara yang disiarkan secara langsung melalui jaringan internet dan hanya bisa dinikmati pada saat itu juga. Kemudian IPTV, ya, ini adalah teknologi terkini dengan konten kualitas tinggi yang biasanya dapat diakses dengan cara berlangganan pada salah satu internet service provider. Perbedaannya dengan internet TV, ya kalau internet TV itu kita menonton video, klip musik dari konten-konten yang tersedia di internet, diakses dari internet service provider tanpa perlu berlangganan. Nah, kalau IPTV umumnya itu kita harus berlangganan oleh penyedia IPTV. Nah, kalau IPTV biasanya dijalankan dalam jaringan telekomunikasi berbasis pelanggan. Jadi kita harus berlangganan terlebih dahulu, sementara internet TV tidak perlu berlangganan. Untuk video kali ini cukup sekian. Kita akan melanjutkan pembahasan dengan tema-tema menarik lainnya pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.